Yesus tidak pernah menjadikan popularitas menjadi tujuannya dan tidak pernah berusaha menjadikan popularitas menjadi sarana untuk mencapai tujuannya. Yesus selalu berdisiplin, jaga disiplin, fokus pada prioritasnya. Prioritas Yesus bukan supaya jadi masyhur atau populer, bukan untuk buat mujizat, bukan untuk menyembuhkan orang. Prioritasnya waktu itu adalah mempersiapkan murid-muridnya untuk merubah dunia. Jadi ragi orang Farisi masih hidup sampai hari ini. Tidak hanya 2000 tahun yang lalu waktu Yesus memperingatkan murid-muridnya. Hari ini ragi orang Farisi banyak menyebar, menyelinap, dan kalau sudah masuk dalam hidup kita, membaur, kita tidak bisa bedakan lagi. Tandanya nomor satu adalah kemunafikan. Saya beri judul Markus 8 ini, waspada. Popularitas beresiko sangat tinggi. Popularity is liability. Yesus tahu persis kepemimpinan itu sekarang bisa kayak selebritis, ya, termasuk pimpin di gereja bisa kayak selebritis. Yesus tidak pernah menjadikan popularitas menjadi tujuannya dan tidak pernah berusaha menjadikan popularitas menjadi sarana untuk mencapai tujuannya. Banyak orang yang mengejar popularitas seringkali ketemu saya dengan beralasan bahwa kalau kita populer, terkenal, kan bisa nyebarkan Injil dengan lebih gampang, bisa mempengaruhi lebih gampang. Tapi apakah sepadan dengan resikonya? Ya, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Jadi di pasal 8 ini ada 4 stories, 4 cerita utama. Ya. Yang pertama adalah tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini beda dengan yang kita pelajari di pasal 6 kemarin. Di pasal 6 kita belajar Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan itu kejadiannya di daerah wilayahnya orang Yahudi, ya, di wilayah tanah Kanaan. Sedangkan yang sekarang yang 4.000 orang ini kejadiannya di luar tanah perjanjian. Ya. Terjadinya di daerah Dekapolis. Saudara ingat bagaimana orang yang gila disembuhkan Tuhan, tidak boleh ikut Tuhan di pasal yang ke-6 kemarin. Kemudian dipakai Tuhan di Dekapolis, di 10 kota-kota Yunani yang maju berkembang. Pasal 7 dan pasal 8 ini seperti follow up. Jadi yang buka jalan di daerah Dekapolis ini mantan orang gila yang disembuhkan Tuhan Yesus. Orang yang kerasukan setan, yang tinggalnya di kuburan, yang tidak boleh ikut Yesus. Dipakai dengan heran di Dekapolis, ini follow up-nya. Yesus datang. Ya. Dan ada 4.000 orang yang sudah ikut Yesus 3 hari. 3 hari ikut Yesus, dengar pengajaran Tuhan Yesus terus. Yesus merasa kasihan. Mereka lapar, mereka lelah. Ya. Kemudian dia buat mujizat beri makan 4.000 orang. Agak beda kalau yang di pasal ke-6 kemarin sisanya 12 bakul, tapi bakulnya bakul kecil. Seperti keranjang yang ditaruh di meja untuk buah itu. Tapi ini yang di pasal 8 ini
sisanya 7 keranjang besar, keranjang yang digendong di belakang itu. Katanya berbeda. Ya. Kemudian yang topik kedua adalah tentang ragi orang Farisi. Dibahas cukup panjang tentang ragi orang Farisi. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang yang buta di Betsaida. Ya, tadi saya katakan 2 kali dipegang, pertama dibuka matanya, lihat apa? Lihat orang seperti pohon. Dioles lagi sama Tuhan, kemudian lihat dengan jelas sekali. Dan yang keempat, ini yang sangat penting dalam setiap Injil adalah deklarasi Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Di dalam Injil Matius ditambahi the Son of the Living God, anak daripada Allah yang hidup. Tapi deklarasinya ini merupakan turning point. Sejak ini Yesus mulai menyampaikan bahwa dia akan mati dan dia akan menderita. Ini turning point dari Injil Markus. Mari kita masuk ke topik yang pertama. Apa yang saya pelajari tentang leadership di dalam Markus pasal 7 dan pasal 8, khususnya pasal 8. Yang pertama saya pelajari ada 4 hal, 4 cara berpikir yang bisa merusak diri sendiri. Self-defeated thinking, buat kita kalah sendiri. Cara berpikir yang merugikan kita sendiri. Yang pertama, kita lihat di Markus 8 ayat 4. Waktu Yesus bertanya, gimana nih kita mau kasih makan 4.000 orang ini? Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat ini orang dapat memberi mereka makan roti sampai kenyang? Ya, saya tidak tahu jaraknya antara pasal 6 dan pasal 8 itu berapa bulan, bisa aja 3 bulan, bisa aja 3 minggu. Ya. Tetapi baru saja mereka menyaksikan dari 5 roti dan 2 ikan di pasal yang ke-6, 5.000 orang laki-laki, kalau campur dengan perempuan, anak-anak mungkin bisa 15-20 ribu, diberi makan dan sisa. Ini sekarang di pasal 8, mereka tanya lagi. Heran tuh. Baru aja di pasal 6, Yesus menunjukkan mujizat yang sama, persoalan yang sama diselesaikan. Sekarang di pasal 8 muridnya nanya lagi, caranya gimana? Kita dapat roti dari mana? Jadi yang pertama yang membuat kita kalah adalah kita melupakan, short memory. Ya. Saya kasih judul ini 4S. S yang pertama itu short memory atau ingatan yang pendek, gampang lupa akan kebaikan, kebajikan, dan kuasa Tuhan. Kalau kita lihat seperti Israel keluar dari Mesir, baru aja dapat air, ngeluh lagi. Baru aja dapat mujizat burung, ngeluh lagi. Baru aja dapat mana, ngeluh lagi. Lupa akan keajaiban Tuhan. Lupa akan kebaikan Tuhan. Lupa akan kuasa Tuhan. Baru 2 pasal yang lalu mujizat, sekarang nanya lagi. Ya. Di dalam Mazmur, makanya seringkali diungkapkan oleh pemazmur, jangan pernah lupa kebajikannya, saksikan, ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Nomor 1 yang membuat kita kalah sendiri adalah gampang melupakan kebaikan Tuhan. Itu kelemahan manusia. Baru ditolong Tuhan kemarin, hari ini kita tidak percaya lagi. Lihat mujizat minggu lalu disembuhkan daripada penyakit tertentu, hari ini kita lupa lagi dan khawatir lagi. Nomor 2, S yang kedua itu stubborn dan cynical. Ayat 12 Markus 8 berbunyi, Yesus menghela napas panjang dalam rohnya. Jadi dia khusus ya kembali dari Gerasa, kembali ke Magdala. Di situ ketemu berbincang-bincang dengan orang Farisi. Kemudian orang Farisi ini cynical, tidak percaya, minta tanda untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dikatakan ayat ini, Yesus menghela napas panjang dalam rohnya. Jadi kayak ngelus dada gitu ya, kebangetan ya. Dan berkata, mengapa generasi ini mencari tanda? Jadi tegar tengkuk, berpikiran pendek, dan sinis. Tidak mau berubah, tidak mempercayai adanya kebaikan dalam diri orang lain, selalu mikirnya negatif. Jadi dikatakan
orang Farisi mencoba Yesus, ingin menjatuhkan Yesus. Kamu tidak bisa beri bukti, berarti kamu bukan yang dari Tuhan datangnya. Jadi cara berpikir yang kedua yang membuat kita kalah sendiri adalah kita tidak bisa lihat kebaikan di hari orang lain. Jadi keluarnya cynical terus. Tidak bisa melihat sesuatu yang baik daripada orang lain. Yesus tarik napas panjang dan akhirnya meninggalkan orang-orang ini. Yang ketiga, yang ketiga itu shallow mind, dangkal. Markus 8 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu membicarakan soal kamu yang tidak punya roti? Belum jugakah kamu menangkap atau mengerti? Apakah hatimu menjadi keras?" Jadi setelah meninggalkan orang-orang Farisi, naik kapal lagi dengan murid-muridnya. Terus Yesus berkata, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Murid-muridnya berpikir, oh dia ngomong begini karena kita ini tidak bawa bekal, tidak bawa roti, tidak cukup makanan. Lalu Yesus berkata, kamu ini kok berpikirnya dangkal sekali. Kamu tidak ingat mujizat yang 5.000 orang laki-laki diberi makan, mujizat 4.000 orang diberi makan. Kok masih mikirnya soal makanan terus, kok dangkal sekali. Jadi yang membuat kita bisa kalah sendiri adalah berpikirnya dangkal. Hanya mikirkan hal-hal yang kelihatan, bukan hal-hal yang mendalam. Yesus ngomong soal ragi, hal yang mendalam, soal pengajaran, soal habitnya orang Farisi, konsepnya orang Farisi. Tapi muridnya nangkapnya soal roti, soal makanan, soal-soal yang dangkal, tidak mendalam. Yang keempat, short-sighted. Di dalam Markus 8 ayat 33, melihat murid-muridnya, Yesus menegur Petrus. Waktu Yesus berkata, anak manusia harus mati dan menderita, Petrus kemudian berkata pada Yesus, jangan sampai itu terjadi pada Tuhan. Kemudian Yesus lihat murid-muridnya, Yesus menegur Petrus, dan berkata, pergi daripadaku setan. Sebab kamu tidak memikirkan perkara-perkara dari Allah, tapi perkara-perkara dari manusia. Yang membuat kita kalah sendiri adalah berpikiran pendek. Melihat segala sesuatu dalam perspektif manusia, dunia yang fana. Pikirannya Petrus bagus, tidak bagus secara fana, duniawi, daging. Tapi dia tidak mikirkan apa yang dipikirannya Allah. Tidak punya perspektif Tuhan, tidak punya perspektif kekekalan. Jadi 4 hal yang disampaikan di dalam Markus 8 soal kepemimpinan, cara berpikir kita bisa membuat kita kalah sendiri. Bukan musuhnya yang bikin kita kalah, bukan tantangan, cobaan yang buat kita kalah, bukan persoalan, tapi cara berpikir kita sendiri yang membuat kita bisa kalah. Topik nomor 2, ini topik utama kita, popularitas mengandung resiko yang besar. Belajar dari Tuhan Yesus bagaimana mengendalikan ancaman popularitas. Saya ingin kita cerna baik-baik. Yesus tidak pernah menjadikan popularitas bagian daripada rencananya. Tidak ada. Ya. Jadi kadang orang berkata dalam bahasa yang kelihatannya bagus, mari kita masyurkan Yesus. Yang perlu bukan memasyurkan Yesus, tetapi bahwa orang-orang ini menyembah dia. Di neraka Yesus juga masyur, semua setan tahu siapa Yesus. Tapi bukan itu yang dicari. Yang dicari bahwa orang menyerahkan hidupnya pada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat. Masyur tapi orang tidak taat, tidak terima, tidak ada gunanya. Jadi kadang-kadang kita pakai istilah-istilah yang Yesus mungkin tidak pernah pengen dimasyurkan. Yang dia ingin adalah supaya keselamatan yang daripadanya sampai ke setiap orang. Caranya Yesus tahu masyur itu berbahaya. Ya. Sejak zaman Babel kejadian 11, orang pengen terkenal, pengen populer, bangun nama buat dirinya. Akibatnya dikacau sama Tuhan. Nah, saya ingin lihat yang pertama apa sih yang dikerjakan Tuhan Yesus
untuk menghindari atau mengalahkan ancaman popularitas. Popularitas itu seperti drug, rasanya enak. Orang semua pengen populer, dikenal. Karena dengan populer ada fasilitas tertentu, ya. Syukur kalau populernya karena hal yang baik. Di pasal 7 ayat 17 dan 8 ayat 9 dan 10 bunyinya begini. Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Jadi intentionally pada saat ada orang banyak dia nyingkir dari orang banyak. Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Jadi dia beri perumpamaan, ya. Kemudian dia menyingkir dari orang banyak, khusus untuk duduk dengan murid-muridnya. Di pasal yang ke-8, sesudah itu, Yesus menyuruh mereka pergi. Orang banyak yang sudah dikasih makan tadi 4.000 orang, disuruh pergi semua. Yesus segera masuk ke dalam perahu bersama murid-muridnya. Jadi yang menolong Tuhan Yesus, menolong kita untuk ikut Tuhan Yesus, Yesus selalu berdisiplin, jaga disiplin, fokus pada prioritasnya. Prioritas Yesus bukan supaya jadi masyhur atau populer, bukan untuk buat mujizat, bukan untuk menyembuhkan orang. Prioritasnya waktu itu adalah mempersiapkan murid-muridnya untuk merubah dunia. Jadi kemasyhuran, kalau dia kumpul dengan orang banyak terus, dia tidak punya waktu buat murid-muridnya. Akibatnya goalnya tidak akan tercapai. Jadi pelajaran nomor 1, terhindar daripada petaka karena kemasyhuran, karena popularitas, ya, adalah sengaja menghindari orang banyak, fokus kepada prioritasnya. Jadi kalau kita pegang prinsip ini, kita akan tertolong. Kalau tidak, popularitas itu menggiurkan sekali. Ya, terkenal itu menggiurkan sekali. Follower banyak itu menggiurkan sekali. Kita harus fokus pada prioritas kita, seperti Tuhan Yesus, agar terhindar daripada godaan-godaan popularitas. Nomor 2, diambil di pasal 7 ayat 24. Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang tahu. Sengaja dia cari rumah dan tidak boleh ada orang yang tahu. Disiplin nomor 2 untuk bisa mengalahkan godaan-godaan popularitas adalah menjaga disiplin untuk ambil waktu pemulihan secara rutin. Semua kita butuh pemulihan. Tidur malam hari supaya kita pulih paginya. Tapi kadang-kadang kita tidur tapi tidak bisa tidur. Masih jalan terus pikirannya. Kadang-kadang kita tidur tetapi roh kita tidak istirahat. Jiwa kita tidak istirahat. Hanya tubuh kita yang istirahat. Yesus mendisiplin dirinya. Setiap waktu dia tahu dia kapan dia perlu, dia masuk ke rumah, dia sendirian, dia tidak mau ada orang lain tahu. Nomor 2, supaya tidak jatuh dalam godaan popularitas. Mengembangkan disiplin diri, ambil waktu pemulihan secara rutin. Nomor 3, menyembuhkan orang buta di Betsaida. Ya, orang buta tadi di tengah orang banyak, di antara orang banyak dibawa Yesus keluar desa. Tinggal Yesus, dia dan murid-muridnya saja. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Setelah dicek kedua kali, dan dia pun dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Udah sembuh. Lalu Yesus menyuruhnya pulang ke rumahnya dengan berkata, jangan masuk ke dalam desa. Rumahnya mungkin tidak di desa situ, ya, di luar desa. Jangan masuk ke dalam desa lagi. Karena apa? Kalau dia masuk, orang tahu dia sembuh dari butanya, ya orang semua cari Tuhan Yesus kemudian. Dia jadi populer karena ceritanya orang ini. Dan itu bisa distract, bisa membelokkan daripada misinya Tuhan Yesus. Jadi dia pesan, kamu sudah sembuh, yang penting itu. Ya, pulang ke rumah. Ya. Jangan kembali ke desa. Kalau kembali ke desa, kamu nanti akan
cerita ke orang, ditanya orang. Ya, jadi intentionally, secara khusus, Yesus mau nolong orang ini bukan supaya masyhur, bukan supaya prakteknya banyak orang, supaya orang kemudian kenal dia. Bukan itu tujuannya. Jadi disiplin nomor 3 dari seorang pemimpin, kalau mau finish well, menjaga disiplin, menjauhkan diri dari cobaan-cobaan popularitas. Jangan pernah mengharapkan pujian manusia sebagai imbalan perbuatan baik saudara. Pujian itu enak kan, seperti drug gitu, rasanya enak. Tapi gunanya apa sih sesungguhnya? Kalau dipuji Tuhan, itu buahnya kekal. Tapi kalau dipuji manusia, manusia yang sama muji saudara sekarang, besok bisa ngutuki saudara. Nah, saya ingin katakan ini, saudara, kita sering kalau dalam kepemimpinan, kalau ada orang berbuat baik, dipuji. Supaya apa? Supaya berbuat baik lagi. Bukan supaya dia kemudian bisa masuk ke surga, bukan. Supaya berbuat baik lagi. Tapi kalau saudara berbuat baik pada orang, jangan pernah mengharapkan orang muji saudara. Alkitab bilang, engkau sudah terima upahmu kalau engkau mengharapkan pujian daripada orang. Yesus intentionally beri contoh pada kita, jangan mengerjakan sesuatu untuk orang lain karena mengharapkan pujian. Sakit hati kalau tidak dipuji, tidak ada orang terima kasih, tidak populer. Kita mengharapkan supaya orang tahu saya berbuat baik, supaya orang tahu saya beri uang kepada persembahan pada gereja. Jauhkan itu. Yesus mengajari kita jangan pulang kembali ke desa. Ya. Yang keempat, disiplin. Dikatakan di Markus 8:30, Yesus memperingatkan mereka dengan tegas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang dirinya. Orang bertanya-tanya, Petrus sudah ngomong, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di Matius juga dijelaskan, ya itu bukan daripadamu, dari Roh Kudus yang ngomong begitu. Terus Yesus pesan, jangan beritahu ke orang-orang. Karena yang dibutuhkan di Yesus bukan popularitas, yang dibutuhkan relationship. Ya. Dia tidak ingin sekedar populer, orang semua tahu ini Mesias, kemudian ikut menjual Mesias, tapi yang dia inginkan adalah relationship. Jadi dia larang mereka untuk nyiar-nyiarkan siapa dirinya, kecuali orang itu ketemu dengan dia sendiri. Jadi yang keempat, menjaga disiplin untuk selalu mengarahkan mata pada tujuan akhir. Tujuan akhirnya Tuhan Yesus bukan supaya termasyur, bukan supaya populer, tapi supaya orang-orang memiliki hubungan pribadi dengan dia dan diselamatkan. Tidak tergoda oleh jalan yang mudah, jalan pintas, popularitas yang nyaman. Jadi sebagai pemimpin kita intentional, goal kita apa? Goalnya bukan supaya populer, jalannya pun, Yesus hati-hati, tidak mau pakai jalan yang populer, jalan pintas, jalan yang nyaman. Yang dia pentingkan adalah bagaimana misinya tercapai. Orang-orang yang punya hubungan dengan dia yang akan kemudian diselamatkan. Pertanyaan refleksi itu artinya refleksi ke dalam. Kapan terakhir kali dalam benak atau hati yang dalam terbesit harapan saudara untuk menerima pujian dari manusia atas perbuatan baik yang saudara lakukan kepada orang lain? Saudara nolongi orang, berbuat baik pada orang, deep down saudara mengharapkan ada orang-orang tahu. Ya, banyak orang tahu dan terima pujian baik dari yang terima maupun dari orang-orang lain. Refleksi ke dalam. Pernah enggak? Kapan terakhir kali kalau pernah? Saya pernah. Ya, saya rasa semua orang mungkin pernah ya, berbuat baik, walaupun saya tidak tahu dengan pasti, tapi rasanya semua orang pernah berbuat baik, pengen kemudian dipuji karena perbuatan baiknya kepada orang lain. Berhati-hatilah terhadap ragi orang Farisi. Ragi orang Farisi dalam kepemimpinan itu apa? Nah, ragi, kalau orang salah satu hari raya
di orang Yahudi, hari raya roti tidak beragi, 7 hari berkaitan dengan Paskah, merayakan mereka keluar dari Mesir, selama 7 hari makan roti yang tidak ada raginya. Tujuannya ragi ditaruh di roti, ragi cuma sedikit, diaduk dengan tepung, langsung nyampur jadi satu, tidak bisa dipisahkan lagi. Ya. Dan kemudian tujuannya apa? Membuat tepung ini jadi menggelembung. Jadi dalam istilah yang kita pelajari Alkitab, ragi membuat tidak pure lagi, menggelembungkan, tidak asli lagi, yang tidak murni lagi. Ya. Sehingga tepung itu digelembungkan, lebih besar dari yang seharusnya. Apa namanya? Biasanya kalau orang suka dipuji, pengen populer, mau ndak mau dia pakai yeast, pakai ragi, dia gelembungkan sedikit supaya dipuji. Kesaksian dibuat lebih hebat sedikit, ya. Beri orang ditambahi motivasinya lebih mulia sedikit, digelembungkan. Itu ragi, tujuannya gelembungkan, tidak pure, tidak murni, dibesarkan. Yang kita buat dibesarkan supaya dapat pujian, supaya lebih terkenal. Apa saja yang Tuhan maksudkan? 12 muridnya salah ngerti. Yesus ngomong soal ragi secara mental, spiritual, ditangkapnya, dipikirnya ragi secara jasmani. Kalau kita lihat di pasal 7, sebelum Yesus berdebat dengan dengan orang-orang Farisi, peristiwanya apa saja yang membuat Tuhan berkata hati-hati dengan ragi orang Farisi? Ada 3 hal. Yang pertama adalah kemunafikan. Munafik itu tidak tulus, nolong orang karena mau dipuji, nolong orang karena ada udang di balik batu, nolong orang karena ada tujuan lain yang mau didapatkan, memanipulasi orang lain. Munafik artinya antara hati dengan mulut beda, antara pikiran dengan mulut beda. Di hatinya bilang A, di mulutnya bilang B. Atau dalam kepemimpinan tidak otentik, tidak apa adanya, banyak polesannya. Supaya apa? Supaya dipuji, supaya kelihatan bagus, supaya populer dan segala macam. Yesus berkata kepada mereka di pasal 7 ayat 6, Yesaya telah bernubuat dengan benar tentang kamu, tentang orang Farisi. Hai orang-orang munafik, ada tertulis bangsa ini menghormati aku dengan bibir mereka, tapi hati mereka jauh dari aku. Jadi ragi orang Farisi masih hidup sampai hari ini. Tidak hanya 2000 tahun yang lalu waktu Yesus memperingatkan murid-muridnya. Hari ini ragi orang Farisi banyak menyebar, menyelinap, dan kalau sudah masuk dalam hidup kita, membaur, kita tidak bisa bedakan lagi. Tandanya nomor 1 adalah kemunafikan. Antara mulut dengan hati kita berbeda. Ngerjakan sesuatu tidak tulus, tidak otentik, tidak apa adanya, pakai polesan sana-sini. Tujuannya apa polesan semua? Supaya lebih populer, supaya dipuji orang. Kalau dipuji Tuhan, sudah tidak perlu poles apa-apa. Apa adanya akan terima pujian dari Tuhan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ragi orang Farisi? Di dalam pasal 7 ayat 5, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut tradisi nenek moyang kita? Jadi ragi Farisi yang kedua adalah mudah menghakimi, merasa dirinya lebih benar dari orang lain, self-righteousness. Jadi kalau melihat sesuatu, melihat memposisikan dirinya sebagai yang benar, yang lain salah. Jadi orang yang self-righteous biasanya gampang menghakimi orang lain. Tadi gampang kritik orang, gampang judgment, nyalain orang, tapi tidak pernah lihat ke dalam. Yesus bilang, titik di jauh di sana di matanya orang lain kita lihat, balok di depan mata kita tidak lihat. Ya, itu ragi yang nomor 2 yang disinggung Tuhan Yesus di pasal 8, tapi kejadiannya di pasal yang ke-7. Lihat dirinya paling benar, kalau ada apa-apa salahnya orang lain, ketemu orang yang lihat salahnya dulu, very critical.
Bentuk ragi orang Farisi yang ketiga apa? Selalu mencari keuntungan buat diri sendiri. Di dalam Markus pasal 7, 11, 12, dia berkata pada orang Farisi, kamu mengajarkan jika seorang berkata kepada ayah atau ibunya, nafkah yang seharusnya ayah atau ibu terima dari aku telah aku persembahkan sebagai korban kepada Allah. Maka orang itu tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap ayah ibunya. Jadi dia tidak mau nyokong orang tuanya, alasannya ya untuk pelayanan, untuk korban. Jadi semua peraturan dibuat untuk keuntungannya sendiri. Karena yang dipersembahkan kepada Tuhan kemudian nyampainya juga ke imam-imam dan orang Farisi untuk diri mereka sendiri. Jadi ragi orang Farisi yang ketiga adalah apapun yang dealing dengan orang, berteman, berkawan, selalu mikirnya apa untungnya buat aku. Ya. Selalu cari keuntungan buat dirinya sendiri. Ikut pelayanan mikir untungnya buat aku apa. Diajak doa untungnya buat aku apa. Ikut Bible study untungnya, semuanya untungnya buat aku apa. Jadi Yesus berkata hati-hati. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu, hari ini ragi orang Farisi masih nyebar kemana-mana. Kalau kita tidak awas, dia akan membaur. Kita tidak bisa menghindari itu. Tapi kita perlu waspada. Yesus bilang, waspada. Ya, waspada. Ragi orang Farisi. Kenali tanda-tandanya. Satu, kemunafikan. Kemudian yang kedua, self-righteousness. Dan yang ketiga adalah self-serving. Cari keuntungan buat diri sendiri. Hati-hati. Ya, masih beredar di mana-mana ragi orang Farisi ini. Waspada. Jangan sampai masuk ke sana. Nah, ada $1 million question di dalam Markus pasal 8. Ini klimaks, ini puncak, ini turning point daripada Injil Markus ada di pasal 8 ayat 27. Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke utara, ke Caesarea Filipi. Ya, bukan di daerah Yerusalem atau Bethlehem atau di mana. Kemudian bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Nah, satu pertanyaan ini ditanyakan pada saudara juga. Apapun yang kau kerjakan, bayangkan Yesus bertanya pada saudara pertanyaan ini. Menurut kamu siapakah aku ini? Saudara mau kuliah, saudara mau bekerja, saudara mau bikin bisnis baru, saudara mau pelayanan apapun juga, sebelum mulai tanya, menurut kamu siapakah aku ini? Karena pertanyaan ini akan menentukan kemana arah perginya jalan saudara. Entah itu pelayanan, itu bisnis, itu kerja, itu kuliah. Kalau saudara jawab, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Artinya dia yang berwenang di langkah-langkah saudara berikutnya, maka saudara akan sampai ke tujuan dengan baik. Tapi kalau bukan, ya maka tujuan saudara akan ke tempat lain. Ada orang lain bilang, oh, engkau ini nabi, engkau ini pengajar, engkau ini penasehat, engkau ini Elia, dan segala macam. Tapi Yesus bertanya, menurut engkau, apapun yang saudara mau kerjakan, keputusan yang kau ambil, pindah kerja, mau kuliah, mau usaha baru, mau menikah, mau menjalin hubungan dengan orang, pikirkan, renungkan beberapa menit. Yesus bertanya, menurut engkau siapakah aku ini? Kalau engkau jawab engkau adalah Tuhan, Mesias, anak Allah yang hidup, artinya dia berkuasa atas hidupmu, maka ujungnya akan baik. Kalau jawabannya lain, nggak tahu kemana langkah berikutnya. Poin yang terakhir, jawaban Petrus. Di Matius dikatakan yang jawab ini sesungguhnya Roh Kudus lewat Petrus. Petrus bilang, you are the Messiah. Engkau adalah Mesias. Jawaban yang menentukan segala-galanya. Bisa enggak dalam komunikasi kita dengan orang lain, kita bilang, yes, Kristus itu Mesias. Artinya apa? Kalau kita bilang Yesus itu Mesias, artinya dia juru selamat saya. Saya yang tadinya tidak layak berdosa masuk neraka, saya akui dia Mesias. Saya tidak punya
hak apa-apa, karena semua hidup saya setelah saya ngaku dia Mesias, itu anugerah Tuhan. Tidak ada tuntutan apa-apa lagi. Waktu saya katakan, you are the Messiah, engkau adalah juru selamat, engkau adalah Mesias, itu artinya semua yang ada setelah jawaban saya itu adalah anugerah Tuhan. Hidup saya semuanya kemudian adalah kemurahan Tuhan. Tidak ada tuntutan apa-apa lagi. Tuhan jadi penentu langkah-langkah saya berikutnya setelah ini. Saya dorong saudara, ya, praktekkan yang di persimpangan jalan, mau ambil keputusan, pasangan hidupkah, pekerjaan, pelayanan, duduk, bayangkan Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Kalau kita berkata engkau adalah Mesias, maka kita berkata sesungguhnya kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup. Hidupku yang ada sekarang anugerah. Semua pemberian Tuhan.